Kita akan bergabung dengan reporter Wanasari yang berada di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit perangin-angin. Ya, Wana, seperti apa sekarang kondisi di sana khususnya kerangkeng ini? Apakah para penghuni semua di dalam kerangkeng itu sudah dipindahkan? Baik, Tisa, Andro, dan pemirsa, sebelum kami menggambarkan bagaimana situasi kerangkeng manusia yang terdapat persis di belakang rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin, sebelumnya kami ingin menyampaikan data yang kami peroleh bahwa pada tanggal 19 Januari lalu ketika KPK melakukan OTT terhadap terbit rencana perangin-angin, jumlah penghuni yang terdapat di kerangkeng manusia ini berjumlah 48 orang. Kemudian pada Senin ketika Polda Sumatera Utara melakukan penggerebekan di lokasi ini, jumlah penghuni berkurang menjadi 27 orang. Nah, sisanya menurut informasi sudah dipulangkan ke rumah keluarga masing-masing. Begitupun ke 27 orang jumlah yang ke Polda Sumatera Utara melakukan penggerebekan juga dipulang ke rumah masing-masing, juga menyusul tindakan BNN yang melakukan asesmen terhadap keluarga maupun ini meninggali pemirsa, saya berada di salah satu ruangan kerangkeng. Kalau kami prediksi ini ukurannya hanya sekitar 6 kali 6 saja. Dan dengan ruangan sekecil ini dihuni sekitar lebih dari 20 orang. Kemudian di sini tidur ataupun beristirahat. Kemudian ada bantal, kemudian selimut yang kalau bisa kami gambarkan secara kasat mata pemirsa ini jauh dari kata kebersihan. Kemudian di tatakan atas kami melihat ada box-box styrofoam, sepertinya menurut informasi dari petugas yang ada di sini, ini tempat untuk menyimpan barang-barang penghuni yang ada di sini. Selanjutnya di bagian belakang ada MCK terbuka, bisa dibilang begitu. Jadi disinilah penghuni mandi ataupun buang air kecil ataupun buang air besar tanpa ditutupi seperti layaknya kamar mandi pada umumnya. Nah, di sini ada lemari untuk menyimpan perangkat makan, ada piring, cangkir dan lain sebagainya. Dan di sini terdapat 2 ruangan pemirsa. Jadi 2 ruangan ini dibagi berdasarkan kondisi masing-masing penghuni. Nah, ruangan pertama digunakan untuk penghuni yang baru saja masuk ataupun dititipkan oleh pihak keluarga yang secara psikis maupun mental bisa dikatakan belum stabil. Sementara ruangan ini tempat saya mengabarkan ini digunakan untuk mereka yang sudah bisa beradaptasi, sudah bisa berkomunikasi dengan baik dan melakukan aktivitas seperti masyarakat pada umumnya, namun belum bisa dilepas ataupun dikembalikan kepada pihak keluarga. Nah, di sini juga ada yang cukup menarik menurut saya. Di sini ada secari kertas yang ditempel di dinding bertuliskan daftar piket Kereng 2. Nah, di sini ada nama-nama penghuninya. Kalau saya hitung ini jumlahnya lebih dari 20 orang. Kemudian di sini tuliskan ada piket cuci piring, kemudian ada piket malam begitu. Dan terkait dengan kondisi ini, tadi pihak kepolisian bersama Komnas HAM baru saja sekitar 30 menit yang lalu baru meninggalkan lokasi ini untuk menggali informasi dan melihat secara langsung bagaimana sih kondisi dari kerangkeng manusia yang dimiliki oleh Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Dan kesimpulannya belum bisa menyimpulkan apakah ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh terbit rencana, namun ada beberapa kondisi apabila pemilik ataupun Bupati Langkat nonaktif terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia, maka ini ditindak. Namun apabila hanya kekurangan fasilitas yang sifatnya minimalis, maka ini akan diperbaiki. Dan bila ternyata pihak kepolisian maupun Komnas tidak menemukan adanya pelanggaran, maka ini dihormati akan dikembalikan kepada pihak keluarga. Begitu Tisa dan Andro. Baik, terima kasih Wanasari atas laporan Anda.
Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali bersama dengan mantan penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat sesaat lagi.